dicatat sebagai amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah, tentunya hanya kepada Allah kita bersyukur, karena memang kita akui dari lubuk hati kita yang paling dalam, begitu besar dan banyaknya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kan iyo itu Pak, iyo itu Bu, besar. Oleh karenanya jangan pernah mengganti nikmat Allah ini dengan kekufuran terhadapnya, karena di balik kekufuran itu ada siksa dan azab Allah yang sangat pedih. Maka daripada itu Bapak Ibu, berjuanglah untuk menjadi hamba yang bersyukur itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh tekad yang kuat. Sebagai contoh Pak, bangun di subuh hari, sholat tepat waktu kita laksanakan berjemaah. Payah atau mudah Bu? Di sebahagian orang Pak, ada yang mengatakan sulit untuk mengerjakannya. Kita pun Pak yang lah tabiasu kadang bare jur Pak. Maka disitulah perjuangan, disitulah butuh tekad yang kuat. Karena apa? Karena Allah tidak pernah telat ngasih rizki kepada kita. Semoga kita semua termasuk hendaknya kepada abdan syakuro, hamba-hamba yang selalu bersyukur. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil mengangkat derajat umat manusia dari lembah kekafiran, kemunafikan, kezaliman, kemaksiatan, kebodohan. Rasulullah angkat Pak, Rasulullah angkat Bu, Rasulullah perjuangkan sampai Nabi mandi darah, bergelimang keringat. Demi apa? Demi syiarnya agama Islam, demi syiarnya kalimat la ilaha illallah di bumi persada yang amat elok ini. Ba'aka bakini Pak, lai sihat siapa Pak? Sehat Pak? Ibu, lai sege Bu. Tu ibu nambah sanda kotonggak, lai sege seun. Lai sehat Ustaz, tapi lutut yo gak sakit. Lutut yo karena asam urat. Lai sehat Ustaz, tapi duduk basanda ko lain pulo sero ya Bu. Ambo bangkunya dari tadi Pak, ambo setel bangku Pak, supaya ambo bisa sanda. Kan lama sanda aku buat. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan tema yang diberikan, kita melanjutkan kajian hadis Arba'in pada malam hari ini yang ke-10. Bapak dan Ibu, diriwayatkan dari seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Sakhr Al-Addi, atau yang dikenal namanya masyhur Pak, itu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini lahir pada tahun 602 Masehi di Al-Bahah, Arab Saudi. Beliau wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah, wafat pada tahun 678 Masehi. Jadi lebih kurang umur beliau 76 tahun. Nah, hadis lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallah amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa a'malas solihah wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulan
yutilus safar, ash'athal akbar, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Bapak, Ibu, famata'imuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, ya anna yastajibu lidzalika, rawahul Muslim. Kita akan jelaskan hadis ini satu persatu insyaallah. Jarum panjang tiba jam 6 tuntas hendaknya. Mudah-mudahan. Berarti jam setengah 8 pas, beko 10 minit tanya jawab. Ya Pak. Bapak dan Ibu rahimakumullah, innallaha ta'ala. Jadi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya sahih Bapak dan Ibu. Apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Ta'ala thayyibun, Allah Maha baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, thayyib ini Pak, suci artinya. Thayyib itu suci, tidak ada terindikasi dengan kotoran-kotoran. Suci, bersih, sempurna. Tidak ada diliputi, terlapisi dengan berbagai macam keburukan dalam keadaan apapun. Bersih, sempurna keadaannya. Allah suci zatnya, Allah suci nama-namanya, Allah suci dari segi sifat-sifatnya, Allah itu baik dari segi hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jadi hukum yang Allah tetapkan Pak, tidak sedikit pun menzolimi makhluknya, penzoliman manusia. Dan segala sesuatu yang baik-baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita manusia. Manusia ada yang baik, betul tak Bu? Ada manusia ini yang baik Pak, ada manusia ini yang bersih, tetapi ada pula sisi buruknya, betul tak Bu? Iya tak Bu? Jawab lah Bu, kau nak pulang boleh ah. Ada sisi buruknya Pak. Siapa dia? Contohnya ambo Pak. Bu, ambo Bu, ada sisi buruknya. Kenapa ambo sampai ceramah di masjid kau Pak? Pertama alasannya ini karena takdir dari Allah. Betul tak Pak? Yang kedua, kenapa ambo sampai ceramah di Masjid Al-Hijrah kok? Karena yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi aib-aib ambo. Allah lah menutupi keburukan-keburukan ambo Pak. Andai kata Bapak Ibu malam ini tahu aib ambo, mungkin bubar di pengajian kau Pak. Bubar loh Bu. Bapak dan Ibu yang terhormat, itu tandanya manusia baik tetapi ada sisi buruknya. Tetapi manusia yang luar biasa itu Pak, ketika punya sisi buruknya, dia berusaha menutupi dengan berbagai amal-amal solehnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setuju Pak? Setuju Bu? Memang kita punya masa yang kelam. Tutupilah dengan amal-amal soleh. Kita lanjutkan. La yakbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik. Ya benarlah Pak. Sesuatu zat yang baik, suci, bersih, tidak akan menerima yang buruk-buruk, tidak akan menerima yang kotor-kotor Pak. Sebagai bukti kita saja Pak, Bapak Ibu di dalam rumah sarumah Ibu daksa keluarga tu tidak donan merokok seorang alai. Kau contoh Pak, tidak donan merokok seorang alai. Tetapi tiba-tiba datang tamu Pak ke rumah. Tamu tu tidak mungkin lo ditulak. Tamu ku rupue parokok.
Ndak mungkin ditolaknya berkunjung ke rumah awak. Rupanya perokok. Apa suami kita lai paham? Duduklah di luar merokoknya, tapi asapnya tetap masuk ke dalam rumah. Yang namanya awak suci, Pak. Ndak pernah merokok, tentu masuk asuk tu bertantangan jo batin awak dah, Bu. Tetap awak ndak suka. Bapak dan Ibu rahimakumullah, begitu juga dengan Allah, zat yang suci, zat yang baik, tidak akan menerima kalau ndak yang baik-baik, Pak. Sebagai contoh, cik lah ibu kalau mencari minantu, Bu, mencari minantu yang soleh atau yang salah, Bu? Pasti yang soleh. Kita saja, Pak, manusia tidak mau menerima minantu yang salah, yang banyak maksiat. Begitu juga Allah. Makanya Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada suatu hari, akan datang suatu masa yang dimana anak kita, harta kita tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali dengan membawa qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bersih. Kenapa? Allah tidak akan menerima manusia yang membawa hati penuh dengan dosa. Jadi qalbun salim itu, Bu, Pak, bermuara dari hati yang lunak, hati yang lembut. Kalau hati orang tu lunak, Pak, lembut, itu akan berpotensi mendapatkan qalbun salim. Karena sensitif, Pak. Tahu eriang jogendiang, tahu rantiang nangkaman cucuak. Raso pareso tinggi, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Alun takile lah takalam, tadanga suara azan. Nyo sensitif, Bu. Saatnya kita memenuhi panggilan azan. Bagaimana mendapat tubuh hati yang lunak tu? Dua saja mau sampai malam kopi, ndak mau jalan do. Karena waktu kita seketek, ndak mau jalan panjang-panjang. Yang pertama, cara mendapat hati yang lunak itu banyak-banyak mencari orang mati. Mana buktinya? Gini, Pak. Kita sering tak, Pak, mendengar kata mau'izoh. Bu, wa kafa bil mauti mau'izoh, kata Nabi. Mau'izoh itu sebenarnya secara harfiahnya, Pak, itu artinya melunakkan hati, melembutkan perasaan. Jadi kata Nabi, cukuplah kematian menjadikan pelajaran bagimu. Maksudnya apa? Tidak ada pelajaran yang paling berharga yang dapat melembutkan hati, yang dapat melembutkan perasaan kecuali mencari orang mati. Jadi kalau ingin hati wak salim, hati wak lunak, Pak, menuju hati yang salim, cocok cari orang mati. Ustaz, banyak kok orang mencari orang mati, Ustaz, tapi hatinya tetap kareh. Ada di masalahnya. Cara mencari orang mati itu diajarkan Nabi, Bu. Nabi mengajarkan ba'a cara mencari orang mati. Demi mendapat hati yang salim, Pak, demi mendapat hati yang lunak, Pak. Jadi Rasul itu mengajarkan kalau mencari orang mati, dibuka penutup wajah si mayat. Buka penutup wajahnya, tatap wajahnya. Setelah dibuka penutup wajah dan menatap wajah si mayat, Nabi mengangkat tangan beliau berdoa. Apa doanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli fulanan warfa' darajatan fil mahdiyin. Ya Allah, ampuni dosa si fulan. Fulan ko beko, Pak, ganti namanya. Siapa yang meninggal tu, Pak, ganti dengan nama yang meninggal. Warfa' darajatan fil mahdiyin, angkat derajatnya di dalam kubur dan di akhirat. Jadi mau itu caranya, Pak. Ambo yakin di sekitar sini cara mencari orang mati lain sesuai dengan sunnah Nabi. Doanya tadi, Bu, boleh diikuti, Pak. Allahumma firli. Ayo, Bu. Allahumma firli fulanan. Allahumma firli
fulanan warfa darajatan warfa darajatan warfa darajatan fil mahdiyin fil mahdiyin fil mahdiyin. Hafal bu Ustaz, panjang banget Ustaz. Ndak donan gak pendek. Aduh, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalaunya laki-laki, kalaunya penusi, Allahumma gfir laha warhamha. Ustaz, itu yo gak payah yo bu membaca Ustaz. Nak do yang lebih pendek sikit lagi Ustaz. Lagi. Ustaz, Allahumma gfir lahu. Ustaz, agak menggeretek kami membaca doa dakik mai itu. Abiko selale pak, buka wajah si mai itu bu, tu tatap Tuhan yang selale. Anyang selale besar baca-baca le. Ibane nan panjang ndak dapet, nan menengah ragu-ragu, nan pendek menggeretek. Calik wajah anyang selale. Baca dalam hati le. Yang kedua Pak, setelah itu makanya bapak-bapak kalau mencalik orang mati, ikut banyak bapak-bapak aku bu. Kalau melayat orang mati kan ada tenda kan bu? Ada tenda. Ke bapak biasa ada wangku dah bu. Tibunya tu nya salam. Salam. Tu lihat duduk di bawah tenda. Tu bertanya ke orang sebelah, "Lah mandi mai?" Oh, alun le sedang siap-siap. Oh, selekok Pak. Terokok lah. Tu galak-galak. Bilalah kematian kau bisa melembutkan hati. Orang mati itu doh Pak. Yang lebih luar biasa ibu-ibu Pak. Ibu-ibu konya masuk ke dalam Pak. Bapak di luarnya. Ibu-ibu masuk ke dalam. Mantap bu. Masuk ke dalam. Diagih bingkisan buah tangan tadi. Ko Allah nama bau. Sudah tu duduk. Nak baca liat juo mai dan mati ko doh. Ala kasamu siapa ibu kira. Tapi nak disiko doh Pak. Cari toko di kampung Ambo. Di mana bu? Di kampung Ambo. Di mana bu? Kampung Ambo. Masya Allah, hadisku panjang Ustaz. Tapi waktu Ambo sakitnya dia Ustaz punya. Ustaz, belum ini Ustaz. Panjang tak? Hadisnya panjang tak? Kita lanjutkan sampai di mana tadi bu? Cara melembutkan, mendapatkan hati yang lembut. Nantilah Pak di lain kesempatan kita sampaikan ini. Kita lanjutkan hadisnya. Jadi la yaqbalu illa thayyibun. Tadi Pak tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, kita lanjutkan. Wa innallaha maral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman sama dengan memerintahkan para rasul. Jadi tidak ada beda dalam hadis kok Pak. Perintah kepada rasul dan perintah kepada orang beriman sama. Mana buktinya dan apa jenis perintahnya? Buktinya di dalam surat yang Ambo bacakan tadi. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul kecil Allah, makanlah dari yang baik-baik. Contoh untuk orang beriman lah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan padamu. Sama makan sama kepada antara Rasul dan orang yang beriman, dan jenis perintahnya itu adalah makan. Sama dengan ini Bapak Ibu, perintah membaca amin ketika kita sholat berjemaah sudah ada disampaikan oleh Ustaz Pak. Kalau sudah hamba ulangi lagi untuk menyegarkan saja, kalau belum untuk menyempurnakannya. Sama dengan perintah ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, di dalam sholat kata Nabi, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kata Nabi, bacalah olehmu amin
Jadi diperintahkan oleh Rasul berdasarkan perintah Allah. Bacalah olehmu amin semua. Kenapa? Lihat hadis lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa kata Nabi, Pak? Kita diperintahkan oleh Nabi berdasarkan perintah Allah yang diberikan kepada Nabi. Sama Pak perintahnya. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bacalah olehmu amin semua. Jangan diam, keluarkan suara kita bagi yang laki-laki, Pak. Kalau ibu-ibu cukup dikit saja, jangan sampai keluar suara. Kecuali di rumah diimami oleh sang suami, boleh ibu keluar suara. Atau di dalam masjid tu padusi sesadualai diimami oleh wanita, boleh keluar suara. Tapi kalau ada yang bukan mahram kita, tidak boleh ibu-ibu keluarin suara. Kenapa? Karena malaikat ikut amin semua ketika itu, kata Nabi. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa, Pak? Bu, ini, Bu, perhatikan. Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang lalu. Cuman baca amin, Pak. Bu, luar biasa enggak Bu pahala salat berjamaah itu, Bu? Ini salah satunya. Baca amin doang, Pak, dapat penghargaan dari Allah, diampuni dosa yang lalu. Kita lanjutkan. Bu tak kaja-kaja aku ceramah agak lama yang boros itu. Ini tuntas hadisku ku dapat, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada 3 tadi nak, Bu? Allah tayyibun. 1. La yaqbalu illa thayyiban. 2. Yang ketiga, Allah tutup dengan makan. Kenapa Allah tutup dengan makan? Luar biasa ya, anak ada gaya bahasa luar biasa nih. Hadis ini, Pak. Ayat tadi. Kenapa Allah tutup dengan makan? Karena orang bisa melaksanakan aktivitasnya kalaulah sudah makan. Cubalah ibu ditak tarik kerajo, cubalah Bu. Nak kabar selesai kerajo, ya nak Bu? Jadi orang sudah. Jadi maksudnya apa? Pokok pangkal orang melakukan kegiatan, orang melakukan amalan itu adalah makanan. Maka siapkanlah makanan yang baik dari segi zatnya maupun segi cara mendapatkannya. Sebagai contoh, Bu, ada 2 orang laki-laki. Laki-laki yang pertama memakan daging bangkai, memakan daging kambing tapi bangkai, Pak. Maka laki-laki yang pertama ini sudah memakan yang tidak baik, karena Allah mengharamkan bangkai, memakan bangkai. Laki-laki yang kedua memakan daging kambing tapi dengan cara merampas. Nyambiak kambing orang, nyesembelih, nyekuliti, nyepotong, nyemasak, nyemakan bersama keluarga. Berarti daging kambing yang dia makan haram, tidak baik, karena Allah melarang mengambil hak orang lain. Jadi, Pak, itu haram, itu akan berdampak kepada kehidupannya. Ibu, contoh lagi, Pak, kita, Pak, datang ke masjid kuah, mendengarkan ceramah, ikut pengajian, ikut karena makan makanan yang halal, makanan yang baik. Setuju, Bu? Setuju nak, Pak? Kenapa saya berkatakan demikian? Karena mana mungkin orang bermaksiat, orang suka makan pitiange. Lihat tahu pitiange, Bu? Pitih haram. Orang makan makanan yang haram, lalu kemudian tiba-tiba condong hati kepada kebaikan. Mungkin tak? Mungkin tak, Pak? Tidak mungkin. Karena Rasul yang mengatakan, innal fil jasadil mudghah. Ketahuilah dalam diri awakku ada mudghah, ada segumpal daging.
Fa idza salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Kalau nang segumpal daging tu elok, maka eloklah seluruh perbuatannya. Tetapi kalau segalanya jaik, segumpal daging tu jaik, maka amalnya pun juga jaik. Alah. Apa itu? Wa huwa qalbu, hati. Hati yang mana? Bu, ini kita jelaskan kepada pendapat para ulama. Hati itu kan di siku tak, Bu? Liver. Ya kan, Bu? Hati yang di mana yang dimaksud? Hati yang di dada. Di dada sebelah mana? Dada sebelah kiri. Ulama menyebutkannya yang segumpal tadi, daging nambu gumpal tadi itu Pak, jantung. Kenapa jantung? Gini Pak, jantunglah, di dalam jantung tu ada darah. Iyalah Bu, banyak darah di jantung Pak. Jantunglah tugasnya memompa darah mengalir ke seluruh tubuh manusia. Betul tak Pak? Andai kata darah itu sudah tercampur dengan makanan-makanan yang haram, disemburkan darah itu ke mata, darah yang bercampur makanan haram itu ke mata, maka mata tidak akan mau melihat yang baik-baik Pak. Cayolah Bu, cayolah Bu, tidak akan mau melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tidak akan mau. Karena bercampur dengan haram. Ketika darah itu disemburkan ke telinga, darah yang bercampur dengan makanan yang haram, telinga kau tidak akan mau mendengar ceramah, tidak akan mau mendengarkan nasihat-nasihat agama. Darah disemburkan ke otak, ke ubun-ubun. Utaknya Pak akan merencanakan keburukan-keburukan saja. Banang kamau tuang diri seorang biarlah tanya orang lain. Ya tak Bu. Yang pentingnya sukses ialah maijak-ijak orang lain. Disemburkan ke tanah, disemburkan ke kaki, disemburkan ke tangan, maka tangannya akan melakukan perbuatan yang jahat, kakinya akan melangkah ke tempat maksiat. Itu bahayanya Pak. Tukuknya perintahan di Allah kepada Rasul dan kepada orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Supaya apa? Supaya darah yang disemburkan itu darah yang baik, dapat membawa berkah bagi tubuh kita, seluruh tubuh kita Bapak. Oleh karena itu Bu, maka jangan pernah coba-coba makan makanan haram, apalagi magiah kepada anak. Bu, ibu yang wanita karir ini, memang bapak bekerja memberikan nafkah, kan sekarang ada wanita yang berkarir. Ya nak Bu, jangan coba membawa rezeki yang haram pulang, lalu dia gen balanjokan nak nyomakan dia nak Pak, akan mengalir darah yang haram dalam tubuh anak, maka anak akan susah diajak kepada kebaikan. Begitu juga Pak, jangan pernah ngasih rezeki yang haram kepada istri. Istri yang baik itu Bu, ketika diberi makanan yang haram oleh suaminya, wahai suamiku, tunggu dulu Bang, saya sanggup menahan lapar, saya sanggup makan sekali seharinya Bang, biarlah mau tanggung lapar, tapi ambo tidak sanggup menahan siksa dan pedihnya serta panasnya nerakanya Allah. Disebabkan karena abang membawa makanan-makanan yang haram ke rumah, nafkah yang tunggu Bang, tak boleh Bang. Itu baru istri hebat Pak. Kalau ada istri bantu itu Bu, takut suami Bu harta haram pulang Bu, berpikir 100 kali Bu. Cayolah Bu. Setuju Bu? Bu, tapi jangan dibalik. Bang, haram-haram steak nak baru Bang. Bekuat sedahkan 2,5%, kau nyu halal kau. Tidak bisa Pak. Walaupun disedahkan 100%, disedahkan tidak, tetap Allah tolak. Allah la yakbalu illa thayyiban. Tidak diterima. Maka bapak-bapak, kalau ada istri yang bantu tadi Pak, seketik-seketik haram dah baru dah bawa salah pulang. Kalau ada istri yang bantu itu adalah istri yang tidak mau membantu menguatkan iman suaminya.
Maka daripada itu bapak-bapak, kita harus pandai-pandai mencari istri agar bisa menguatkan iman kita. Kalau ndak aduh cik, tu apa selama lanjut lagi. Kok tigo kecil apa, kok ampek kecil apa, terserah apa lah. Nang kaberang ibu iunya. Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis panjang lah Bu, 5 minit. Bu, pertanyaan atau lanjut Bu? Lanjut aja Ustaz. Okeylah. Bu, beruntung suami dapat istri yang bisa menguatkan iman. Jadi kita ini saling menguatkan Pak. Saling menguatkan iman kita. Bang, pitihanan bawa pulang tu bang. 3 soi mah. Pitihah tu bang. Jam cubu-cubu mau pitiharam ke rumah bang. Mulai 3 soi tu bang. Sakoper nak baru bang. Tak boleh itu tu. Akan bahagialah suami dapat istri yang menjaga, bisa menjaga dan menguatkan iman suami. Apalagi dapat lo bini pak pariu endak lo tirih tu. Lai tahu apa bini ndak pariuk tirih ibu, lai tahu. Lai tahu bu? Bini pariuk ndak tirih tu, bini yang pandai menyimpan pitih tu ndak tirih pariuk itu tu. Tu gadang mana ti suami tu Pak. Lah bisa menguatkan iman suami, pariuk ndak lo tirih tu. Nan tabedo kan itu Pak, bini rancak Pak. Pandai menggaya Pak. Kok menggaya entahlah Pak, dak kalah ge ibu-ibu majelis taklim di komplek ko Pak. Bisa dibawa ke tengah Pak. Tapi sayang Pak pariuk tirih. Bu, Abu, ibu pura-pura dak karanga saya tu mah. Bu, barabana ka masih kayu bu, kalau pariuk tirih ndak kai duit api. Iya lah Pak. Pak jauh lah Pak. Pak berang sama. Barak mana kamasiak kayu Pak. Tapi kalau pariuk tiri ndak kai duit api Pak. Aku start pariuk tiri itu. Kaniaknya palean utang Pak. Di kadai sanu berutang, di kadai sanu berutang, di kadai siros berutang. Bau utang saya Pak. Magic jar berutang. Mixer berutang, rice cooker berutang, blender berutang, speaker berutang, blower berutang, vacuum cleaner berutang, meja makan berutang, meja lah bu, meja tamu berutang ada dua. Abilo lah tak salah saya itu Pak. Kalau nanti bedue Pak, nyomang kontrak, otonya balik berutang lo Pak. Kalau ada orang bantu iko yang tak punya prinsip duit dah. Di kompleks iko kan ada bantu itu dah Pak. Kalau ada nak bantu itu dia batobat lalai. Kan niat berutang. Pak kecek Nabi bu, orang nan berutang tu payah hidup Hammum fil lail kecek Nabi. Wa madzalatun fin nahar. Apa kecek Nabi Pak? Orang nan berutang tu payah lalu di malam hari. Nyoma mikir utang dan bini dan paliak-liaan utang baca rokok membayi. Namunnya lalu betul bu. Wa mazalatun fin nahar. Malu berjalan di siang hari. Banyak ka malu bu, berjalan ka niak wak butang di kadai sinan alun bayi. Berjalan ka siko butang ke kadai siros alun lo bayi lay. Berjalan ka niak alun lo bayi lay Pak. Sainggonyo langkah wak pendek. Kadang kok tapasu bana lewat situ, babai dia lewat situ. Kadang batuk seketik seorang kadai, awak lah terasu saya. Pada orang ada minta utang, maka dia awak butang Pak. Makanya daripada itu Bapak dan Ibu, pandai-pandailah kita saling menguatkan iman dan saling menjaga. Habis Pak. Tak itu dah Pak, ambokan sekali-sekali kemarinya. Kita salah sen saya Pak. Lai Pak. Wah, alasan sampai beko Nabi bertanya, kena diterima enggak
doanya. Kan itu cik Nabi terakhir tadi. Pak selesai sampai situ ya Bu ya. Boleh disuat saya yang kasih baleh kan? Ambo sekali semari disuat kamari boleh Bu. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Memakan makanan yang haram itu membuat kita malas beribadah. Itu konsep tuh Pak. Membuat awak malih beribadah. Orang masuk masjid membaca doa, Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Ini enggak tu. Bismika Allahumma ayawamun. Lalu apa kena apa? Orang masuk masjid dengan kaki kanannya, masuk masjid dengan tangan kanannya, penganaikan lalu siapa? Ketika salat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Serancak tu suara imam Bu. Ar-Rahmanirrahim. Nyu tak kalau sana. Malih sih beribadah. Itu ada masalah makanannya, Pak. Bapak Ibu rahimahumullah. Kita lanjutkan. Kulu minat thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik wa a'malus sholihah. Coba lihat gaya bahasa Al-Quran ini Pak. Allah menggandengkan perintah untuk memakan makanan yang baik dengan beramal soleh. Coba lihat Pak. Kulu minat thayyiba wa amalas solihah. Bakuknya gandeng dia Allah tu dah. Makan yang baik dengan beramal soleh. Sebenarnya siap makan tu kan minum. Ya lah Bu. Siap makan tu kan duduk-duduk dah. Ngalai-ngalai. Tapi Allah menggandengkan dengan beramal soleh. Apa maknanya? Maknanya ialah hanya orang-orang yang memakan makanan yang baik bisa melaksanakan amal soleh. Kalau nyo pedagang Bu, nyo akan beramal soleh di dalam dia berdagang. Ndak mau mengurangi timbangan, ndak mau menipu. Contohnya jeruk 10.000, jeruk 10.000, jeruk 10.000. Di pasar banyak Pak. Jeruk 10.000, dek ibu-ibu kancang ke 10.000 Pak. Tu baru ke 10.000 tu Pak. Tiba ditampik menjual jeruk 10.000 tu nyepilih di Bu. Kecil orang menjual jeruk. Tu 2 baleh mabuk. Ko 3 baleh. Tu bah, tu 5. Tu mah yang 10.000 tu Rupanya 10.000 di samping aja kira. Nak banyak nanti tu Bu. Ini penjual, pedagang, penipu Pak. Bakok tahu Ustaz, orang rumah buat cuk kanai. Nyecurhat kamu. Bang kanai tari kat situ. Tu aja wei ambo Pak. Yo kancang aja lah ke 10.000 tu yo jam. Tu ada masalah di makanan Pak. Pasti tu Pak. Ada masalah dengan makanan karena dia menipu. Kalau dia memakan makanan yang baik, kalau nyo sebagai dosen, dia akan memudahkan urusan mahasiswanya. Taraso di nyoba aja di mahasiswa dulu. Ya lah Bu. Ada anak ibu yang lama lu tamek-tamek lain. Masalah dosen. Kalau nyo sebagai pelayan masyarakat, sebagai perawat, Pak, nyo akan melayani dengan baik, dengan senyum. Banyak Bu di rumah sakit, layale awak sakit, pelayanannya menambah awak sakit. Iya tak Bu? Itu ada masalah dengan makanannya Pak. Berdasarkan hadis Nabi tadi Pak. Ada yang protes? Ada yang protes Bu? Itu hadis Nabi namun sampai tadi Bu. Menolak hadis Nabi kualat Pak. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi mereka-mereka yang tidak mau meninggalkan makanan-makanan yang haram, ingatlah Allah tidak butuh dengan kalian. Kalianlah yang butuh dengan Allah. Biarlah kalian memakan makanan yang haram, tidak akan turun status Allah sebagai Tuhan. Betul tak Bu? Suatu saat nanti engkau akan membutuhkan Allah dan engkau tetap memakan makanan haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, memakan makanan haram dapat tertolaknya doa. Nah, yang lebih luar biasa Bu.
ditolak doa kita sekalipun kita melakukan amalan-amalan yang dapat mengabulkan doa. Paham Bu? Ditolak doa karena memakan makanan haram sekalipun kita melakukan amalan-amalan yang dapat mengabulkan doa. Karena Rasulullah karena Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yutilus safar yang sedang melakukan perjalanan panjang, ash'afal aghbar, rambutnya kusui, badannya babu, cuman nyo mangkek tangan, ya muddu yadai ila sama, nyangkek tangannya, nyo berdoa kepada Allah, akeceknya, ya Rabbi, tetapi salah ya Bu, wa mat'amuhul haram, makannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa budiya bil haram, anaknya suap tu suapan yang haram. Kecil Nabi li anna yustajabu lizalika, apakah doanya dikabulkan oleh Allah? Dengan jelas Nabi mengatakan tidak diterima karena Allah hanya menerima yang baik. Dan ini pelajaran untuk orang-orang yang tidak mau meninggalkan makanan-makanan haram. Jadi Bapak dan Ibu, disebutkan di sana pemuda tu Bu, yo makanannya haram Pak, tapi nyo melakukan amalan-amalan yang dapat terkabulkan doa. Amalannya tadi Bu, yutilus safar Bu, perjalanan. Ibu kalau berjalan, berjalanlah, perjalanan itu dikabulkan doa Bu, termasuk asbab dikabulkan doa. Umpamanya jalan-jalan ke Bukit Tinggi Bu, itu terkabul doa. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti itu orang pasrah kepada Allah. Iya nak Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata. Orang pasrah Pak. Maka kebanyakan ketika jalan-jalan tu orang malih berdoa. Iya nak Bu? Karena takut ditinggal oto. Padahal itu waktu mustajab berdoa Pak. Apalagi yutilus safar, perjalanannya jauh, panjang, keluar negari kok kama. Bu, kamu pernah Bu naik pesawat setelah terjadi kecelakaan pesawat? Abah kira-kira tu Bu, tu pasrah bana Bu, ambo ndak bisa manulak arus pai Pak. Lai takkan apa dulu air Asia jatuh ke laut Pak, patah di tengah Pak. Ambo pas lo naik air Asia Pak, di tengah lo duduk Pak, onde tu yo pasrah bana ambo ndak do piaka. Ndak do le Pak, yutilu safar ko kan dapat dikabulkan doa ko, ndak do berdoa semua alhamdulillah Islam mo tibus Pak. Itu contoh lo Pak. Kemudian kita lanjutkan. Ash'afal aghbar. Jadi yang dilakukan oleh pemuda itu agar doanya terkabulkan, rambutnya kusui, badannya babu. Jadi Pak, kalau ingin doa dikabulkan, jangan dikusuian rambut, jangan babuan dah. Jangan. Kok kita kaji hadisku dulu. Hadisku kacik Nabi itu Pak, menurut para ulama, pemuda yang mengusuian rambut itu Pak, yang badannya babu, ini hanya memikirkan akhirat, tinggal dunia. Nah, jadi itu asbab terkabulkannya doa. Jadi kita jangan dikusuian rambut kita Pak, dirapian rambut kita, dibarasian badan kita, maka terkabul doa. Kita lanjutkan. Berdoa mengangkat tangan itu suatu sebab dikabulkannya doa. Jadi pemuda tadi nyo angkat yamuddu yadahi ila sama, nyo angkat tangannya ke langit Pak. Kemudian yang keempat Pak, yang dia lakukan oleh pemuda tadi, bertawasul kepada Allah dengan rububiyah. Bu, berdoa itu dengan rububiyah Bu. Contohnya, nyo contohan di pemuda tadi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi kalau membaca ya Rabbi itu asbab dikabulkannya doa. Tapi sayangnya Bapak dan Ibu, pemuda tadi memang betul melakukan amalan-amalan yang dapat mengabulkan doa,
akan tetapi dia mengenyampingkan makanannya. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, nanyo suo haram pak. Sehingga kecek Nabi tidak bisa doa diterima. Jadi bapak dan ibu, baik dan halal menentukan diterimanya amal seseorang. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.